Selamat datang kembali di kelas online React Native bersama saya Prawito Hudoro. Pada materi kali ini kita akan mempelajari bagaimana membuat submit form dengan menggunakan custom hooks. Di mana sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat submit form dengan menggunakan local state, yaitu menggunakan useState. Sekarang kita akan membuat custom hooks sendiri atau custom useState sendiri. Nah, di sini kita melihat kita masih menggunakan useState dan sekarang kita akan mencoba membuat custom useState sendiri atau bisa disebut dengan custom hooks. Oke, jadi untuk functional komponen ini kita tidak hanya bisa mereturn sebuah komponen seperti ini, tapi kita juga bisa mereturn sebuah hooks-nya seperti useState dan lain-lain. Caranya kita akan coba membuat suatu function di dalam utils. Saya akan menyebutnya mungkin function tersebut useForm. Nah, ini jadi custom hook saya sendiri. Kemudian jangan lupa di sini kita juga akan membuat index.js yang nantinya akan mengumpulkan semua custom function, semua fungsi-fungsi util saya di dalam index.js. Oke, seperti biasa di useForm ini kita akan membuat file baru bernama index.js juga. Nah, fungsi apa yang akan kita sediakan di sini? Nah, saya akan membuat sebuah function. Nama functionnya useForm. Jadi sebenarnya hanya function biasa. Nah, seperti ini. Kita hanya membuat function biasa. Yang membedakan apa? Nah, useForm ini saya akan membuat dia support untuk hooks. Caranya sama saja. Kita akan membuat const, kemudian katakan saya punya form, kemudian di sini cara merubahnya dengan set form, sama saja dengan tadi. Kemudian kita sediakan useState. Nah, useState sama aja, kita import dari React. Nah, secara default dia diimport dari React. Nah, karena tadi saya auto importnya menggunakan Node.js, jadinya seperti ini cara importnya. Saya perbaiki. Nah, ini kita tutup dulu. Kemudian ini kita import saja seperti ini. Import useState from React. Nah, seperti ini. Nah, biasanya hooks itu kan mereturnnya sebuah komponen, mau text, mau view juga boleh. Nah, di sini karena kita menggunakan spesial custom hooks, kita bisa mereturn value daripada hooks yang ingin kita kirimkan. Berarti kan array nih. Nah, kan hooks itu biasa mengirimkan dua value nih. Satu value-nya, kemudian function untuk ngerubahnya. Ini value yang kita kirimkan, ini function untuk merubahnya. Jadi ada dua. Gitu. Selalu kayak gini, dua value. Nah, sekarang value yang akan kita kirimkan apa? Otomatis value daripada form ini. Nah, kita bisa tulis form di sini. Jadi value formnya kita kirimkan. Kemudian di sini kita akan membuat sebuah function atau arrow function untuk ngerubah si nilai form ini. Nah, kita rapihkan dulu seperti ini biar mudah dibaca. Nah, jadi kita hanya mengirimkan dua value, satu value-nya di array ini, satunya lagi metode untuk merubah si value ini. Nah, sekarang kita perlu menginisialisasi nilai awalnya. Kan seperti biasa kita isi nilai awalnya mau apa, string kosong kah, atau boolean kah, atau apapun itu terserah. Kita akan isi nilainya berdasarkan parameter yang dikirim dari yang menggunakan useForm ini. Contoh saya membuat value-nya init atau initial value. Nah, kita masukkan ke sini. Initial value. Oke, kita sudah menginisiasi value. Jadi kalau yang menggunakan useForm, dia kirim value-nya adalah string, maka value yang di sini juga sama string. Kalau yang dikirim number, maka value di sini juga number. Nah, form ini sudah berisi nih tadi string atau number yang kita kirimkan dari depan. Kemudian metode untuk merubahnya seperti apa? Sama saja sebenarnya. Nah, di sini kita akan mereturn sebuah value baru dari hasil set form-nya. Nah, artinya form-nya kan sudah dirubah dengan cara set form seperti ini. Kemudian apa yang kita rubah? Nah, yang kita rubah sebenarnya value lama dari form-nya kita ambil, kemudian kita akan rubah sesuai dengan jenis form yang mereka kirim. Contoh mereka hanya ingin ngerubah emailnya aja, berarti emailnya yang kita rubah. Dia ingin ngerubah passwordnya aja, berarti passwordnya aja yang kita rubah. Berarti nanti kita akan memerlukan sebuah parameter. Pertama, kita menyediakan form type-nya. Jadi tipe formnya yang mana nih? Yang email kah, atau yang password kah, atau mungkin nanti yang address kah gitu. Kemudian kita sediakan juga
form value-nya apa. Jadi value-nya apa nilainya? Contohnya email ya, value-nya adalah prawito@email.com. Kemudian mungkin nanti ada phone number, mungkin value-nya adalah 123 dan seterusnya. Mungkin seperti itu. Nah, untuk mengeset value-nya berarti di sini kita akan buat dinamis. Tolong dong setkan form type-nya. Nah, gitu. Jadi kita select dulu nih, kalau tipenya email ya emailnya doang dirubah. Kemudian isi dengan apa? Isi dengan form value gitu. Artinya nanti kalau dia mengirimkan contoh, ini contoh sederhana, kalau mereka mengirimkan argumen berupa email dan juga value-nya prawito@email.com, contoh seperti ini, berarti nanti form type ini akan berisi email, form value ini akan berisi prawito@email.com. Jadi sama saja seperti kita membuat useState yang di atas, yang sebelumnya, hanya saja ini dibuat lebih dinamis. Oke, sudah seperti ini. Sebenarnya ini sudah cukup untuk ngeset sebuah form. Namun nanti ada suatu kondisi di mana form ini akan kita reset ulang. Contoh, kalau kita telah melakukan sign in dan sign in-nya berhasil, kita perlu mereset si form ini menjadi kosong lagi. Nah, kalau ada kondisi seperti itu, kita bisa menyediakan fungsi tambahan. Contohnya, kita buat kondisi di sini. Kalau saya mengirimkan form type-nya sama dengan reset, nah maka apa yang saya lakukan? Saya akan mereturn set form dengan value-nya kembali ke value awal. Kalau value awalnya pertamanya kosong, akan saya kembalikan kepada kosong. Kalau value awalnya bernilai true, akan saya kembalikan kepada true. Begitu seterusnya. Jadi fungsi dari reset ini hanya untuk meremove value yang sudah ada di sini kembali ke nilai awal. Baik, saya sudah membuat fungsi useForm-nya. Selanjutnya saya tinggal export saja. Export default useForm seperti ini. Nah, saya sudah memiliki custom hooks bernama useForm. Kalau sudah seperti ini, sama seperti yang lain, kita akan export juga di sini. useForm from useForm. Kemudian kita export di dalam kurung useForm. Nah, seperti ini. Kalau sudah memiliki hal ini, tinggal kita gunakan di dalam halaman sign in, contohnya di sini. Nah, tadi kan kita membuat sampel local state seperti ini. Saya sudah sampaikan ini boleh-boleh saja. Namun ini akan saya rubah menggunakan custom hooks yang saya buat tadi. Caranya, kita akan membuat di sini sebuah const. Nah, sama kita membuat form. Kemudian di sini kita buat set form. Selanjutnya kita akan panggil use apa? Yang saya panggil useForm, bukan lagi kita panggil useState. Nah, saya panggil useForm yang diimport dari utils. Di mana pastinya useForm ini akan menggunakan fungsi yang tadi saya buat. Kemudian di sini kan kita membuat value atau initial value. Nah, initial value ini saya akan buat dengan objek. Nah, artinya saya akan menggabungkan si email dan password ini menjadi satu objek. Nah, ada email, default value-nya string kosong, kemudian ada password, default value-nya sama, string kosong. Sama aja dong dengan yang atas, betul, ini fungsinya sama saja. Bedanya kita langsung menggrouping form kita menjadi satu objek, gitu. Sehingga nanti kita tidak perlu lagi menggunakan ini. Nah, ini saya komen. Kemudian kalau ini dirubah, berarti yang bawah juga dirubah. Tadinya, value-nya kita langsung panggil email, sekarang harus tambahin form dulu depannya. Form.email. Kemudian yang bawah juga sama. Form.password. Nah, untuk merubahnya, tadi cukup dengan set email atau set password. Sekarang jadi seragam semua. Ini kita ganti menjadi set form. Nah, lalu yang dikirimkan sekarang tidak hanya value saja. Depannya harus kita kasih form type-nya. Karena di sini saya ingin merubah form email, yang mana yang ini dari sini, ini type-nya yang akan menjadi penentu. Saya ingin merubah email, berarti saya kirim form type-nya email. Nah, sama juga dengan yang bawah sini. Tadinya set password, jadi seragam.
set form saja cukup. Bedanya dia akan merubah form type-nya password. Nah, seperti ini. Jadi lebih dinamis. Ini mau rubah email, ini mau ngerubah password. Value-nya sama, dikirimkannya seperti ini. Terakhir, kalau untuk submit-nya, sekarang tidak lagi menjadi dua seperti ini. Cukup kita grouping menjadi satu. Saya ingin melihat form-nya. Untuk melihat form, kita akan ketik di sini form-nya. Gitu. Jadi cukup satu value aja yang kita panggil. Dah, kita simpan. Nah, kalau udah simpan, kita akan ketik ulang. Di sini emailnya mungkin katakan Prawito, ini supaya beda. Kita berikan email prawito.com kayak gini. Kemudian passwordnya kita buat balik 65. Nah, seperti ini. Coba-coba aja. Kalau sudah, kita lihat dulu di dalam debugger. Pastikan ini kita clear dulu. Ini karena value yang tadi, biar tidak rancu. Kemudian kita submit atau sign in. Nah, sudah sign in. Kita lihat konsolnya. Udah enak nih, udah di grouping dalam satu objek bernama email dan password. Nah, gitu. Kenapa kita grouping? Untuk email dan passwordnya kan bisa dipisah. Betul. Namun nanti pada prakteknya, ketika kita ngirim ke backend, biasanya bentuknya JSON dan dikumpulkan dalam objek. Nah, daripada saya membuat lagi objek berulang, mendingan saya langsung buat aja custom hooks yang bisa membantu itu lebih cepat. Nah, sekali lagi ini pilihan. Kalian boleh memilih mau menggunakan local state boleh, atau menggunakan custom hooks yang kita buat sendiri juga boleh. Keduanya berfungsi sama saja dan sama-sama baiknya. Baik, demikian untuk pembuatan submit form dengan custom hooks. Semoga bermanfaat.